Di video kali ini, kita akan bahas mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kehidupan layaknya seperti bersepeda. Untuk menjaga keseimbangannya, teruslah bergerak. Albert Einstein. Pada materi kali ini, mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, kita akan bahas mengenai 3 bab, atau 3 pembahasan, yaitu yang pertama, benda tegar, yang kedua, besaran-besaran benda rotasi, dan yang ketiga, kesetimbangan benda tegar. Benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume selama bergerak akibat pengaruh gaya ataupun momen gaya. Gerak benda tegar ada 2. Yang pertama yaitu gerak translasi. Gerak translasi merupakan pergerakan suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Sedangkan gerak rotasi adalah gerak benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Besaran-besaran benda rotasi ada 4. Yang pertama yaitu momen gaya atau torsi, yang kedua momen inersia, yang ketiga hukum kekekalan energi gerak rotasi, dan yang keempat yaitu momentum sudut. Momen gaya atau torsi. Suatu titik didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik poros ke gaya. Secara sistematis, torsi dinyatakan sebagai berikut. Torsi sama dengan F dikali R, di mana torsi satuannya yaitu Newton meter, sedangkan F atau gaya satuannya adalah Newton, dan R atau jarak gaya ke poros yang satuannya yaitu meter. Lengan momen atau L adalah sebutan untuk jarak titik poros rotasi sampai ke gaya yang paling tegak lurus. Nilai torsi ada 2, yaitu torsi positif dan torsi negatif. Torsi positif jika arahnya berlawanan arah jarum jam, sedangkan torsi negatif yaitu jika arahnya searah jarum jam. Momen inersia. Momen inersia didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak yang tegak lurus dari titik poros rotasi. Secara sistematis dinyatakan sebagai berikut, di mana I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat, di mana I yaitu momen inersia yang satuannya adalah kilogram meter persegi, K yaitu koefisien momen inersia, M yaitu massa partikel yang satuannya adalah kilogram, dan R yaitu jarak partikel ke poros yang satuannya adalah meter. Momen inersia pada suatu poros yang memiliki lebih dari satu massa memiliki rumus sebagai berikut, di mana sigma I sama dengan sigma MI dikali RI kuadrat. Momen inersia dipengaruhi oleh massa benda, berat benda, bentuk benda, dan tentunya letak sumbu putar. Hukum kekekalan energi gerak rotasi. Energi kinetik rotasi dapat diturunkan dari energi kinetik translasi yang dinyatakan sebagai berikut, di mana I merupakan momen inersia yang satuannya adalah kilogram meter kuadrat, Rho merupakan V per R, di mana kecepatan sudutnya satuannya yaitu radian per sekon, dan EK atau energi kinetik rotasi yang satuannya adalah Joule. Total energi kinetik benda menggelinding adalah penjumlahan energi kinetik translasi dan rotasinya, yang dinyatakan sebagai berikut. Momentum sudut. Momentum sudut merupakan hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudutnya dan merupakan besaran vektor, yang dimana dinyatakan sebagai berikut. L merupakan momentum sudut yang satunya adalah Newton meter, I merupakan momen inersia yang satunya adalah kilogram meter kuadrat, dan Rho
V per R merupakan kecepatan sudut yang satuannya adalah radian per sekon. Nah, dapat juga dicari dengan rumus yang kedua, yaitu L sama dengan M dikali R dikali V. Nah, di sini jika V merupakan kecepatan benda yang satuannya adalah meter per sekon. Hukum kekekalan momentum sudut menjelaskan bahwasannya jika tidak ada resultan torsi luar yang bekerja pada sistem, di mana sigma torsi sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah kekal. Dan dinyatakan sebagai berikut. Kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan partikel statis adalah keadaan suatu partikel ketika memiliki resultan gaya yang bekerja sebesar 0, di mana syaratnya yaitu sigma F sama dengan 0, di mana sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sedangkan kesetimbangan benda tegar adalah keadaan suatu partikel ketika tidak bergerak secara translasi maupun rotasi, karena resultan gaya dan momen gaya sebesar 0. Jenis-jenis kesetimbangan. Jenis-jenis kesetimbangan ada 3. Yang pertama yaitu saat stabil atau mantap. Sesaat setelah gaya luar dihilangkan, ia akan bergerak lalu kembali ke posisi awal. Nah, titik beratnya ini bergerak naik. Jenis kedua yaitu labil. Sesaat setelah gaya luar dihilangkan, tidak kembali ke posisi awal. Sedangkan titik beratnya yaitu bergerak turun. Yang ketiga yaitu netral atau indifferent. Saat setelah gaya luar dihilangkan, ia tidak berpengaruh. Dan titik beratnya yaitu tetap. Kesetimbangan tali. Benda yang digantung dengan 2 utas tali dan dalam keadaan setimbang dengan gambar sebagai berikut. Di mana pada sistem keseimbangan tali berlaku persamaan sinus sebagai berikut. Penerapan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat membuka pintu, kita akan menarik atau mendorong gagang pintu dengan gaya. Pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu putar atau poros yang terletak pada engselnya. Roda sepeda yang berputar mengarah pada arah gerak putar seperti semula. Kemampuan suatu benda berputar juga tergantung dari massa benda. Semakin besar massa benda, akan semakin kuat mempertahankan benda tetap berputar. Kemampuan gerak berputar benda disebut inersia rotasi. Sedangkan ukuran besar kecil kemampuan suatu benda dalam bertahan keadaan tetap berputar seperti semula disebut momen inersia. Pada saat kita menyalakan kipas angin pun akan berputar. Bahwa semakin besar sudut kelungkuran rotasi, jari-jari kincir pada kipas semakin besar, dan hal ini menyebabkan gaya hambat yang dialami kincir kipas pun semakin besar, sehingga kecepatan kincir berkurang. Kita melihat ada 2 orang anak yang sedang bermain jungkit-jungkit. Yang satu duduk di satu sisi dan yang satunya di sisi lainnya. Kita misalkan di sini sebut saja di sini anak A dan anak B. Torsi pada anak A akan membuat jungkit-jungkit bergerak berlawan arah jarum jam, maka torsinya bernilai positif. Sedangkan torsi pada anak B membuat jungkit-jungkit bergerak searah jarum jam, maka tersebutnya bernilai negatif. Menimba air dengan katrol. Gaya yang bekerja pada saat menimba adalah gaya yang kita lakukan untuk mengangkat air terhadap tegangan tali berbanding terbalik dengan gaya berat air dan ember.